Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tafsir Jalalain sampai ke ayat 121. Ayat sebelumnya, ayat 120, menegaskan kepada kita jangan sekali-kali memperturutkan dua faktor. Satu, faktor eksternal. Orang yang zalim dan azlam menghalang-halangi melakukan tindak keburukan, jangan diturutin, jangan diiyain. Dan faktor internal, hawa nafsu, jangan diturutin. Malas jangan diturutin, ego jangan diturutin. Wattaba'a hawah. Dan ayat yang kedua, yang ke-121, alladzina atainahumul kitab, ay mubtada. Alladzina mubtada. Mereka yang diberikan kitab Al-Qur'an, yakni khobarnya yatlunahu haqqa tilawati, membacanya, mentadaburinya dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya, dengan sekhusyuk-khusyuknya bacaan. Ay yaqra'unahu kama unzila wal jumlatu hal wa haqqu nasbin 'alal masdar wal khobar. Khobarnya hal. Ya, yang pernah belajar nahwu Pak Haryo ngertilah. Ulaika yu'minuna bihi, itulah mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Nuzilat fi jama'atin qaddamu minal habasyati wa aslamu. Ayat ini nuzul, asbabun nuzulnya saat itu kaum Habasyah, orang-orang non muslim dari Habasyah mengislamkan dirinya. Wa may yakfur bihi, dan siapapun yang mengingkari Al-Qur'an, ay bil kitabil mu'ta bi ayyuharrifahu, bahkan orang-orang yang merubah-rubah, menafsirkan seudele dewe, apa itu, seenaknya sendiri. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka seperti orang yang memfatwakan tanpa ada ilmu. Dan kita mah cuma ngebahas doang, nggak bisa bikin fatwa. Siapa kita? Harus ada makom-makom tertentu. Udah baik kita mau belajarin pakai.
Faulaika humul khasirun, yang mengingkari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Faulaika humul khasirun, maka itu golongan orang-orang yang rugi. Limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim, karena mereka akan digiring ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba terjemahannya Pak Mariono. 120. 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman padanya. Dan barang siapa yang ingkar padanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Udah Pak? Ya. Ayat ini diturunkan nuzilat fi jama'atin ay arba'ina isnani wa salasun minal habasyah. Ada arba'ina isnani wa salasun minal habasyati, dari orang-orang Habasyah, wa thamaniya min ruhbanis Syam, 8 golongan dari Syam, minhum Bahiro ar-Rahib, di antara mereka ada Buhairo atau Bahiro. Siapa tuh? Ingat nama ini? Pendeta apa nih? Yang pernah ciri-ciri kenabian Nabi saat Nabi ikut berdagang dengan Abu Talib. Nih masuk di antara golongan ini. Muqaddamahum Ja'far bin Abi Talib ibni ammi Rasulillah, wa aslamu wa saru yatluna al-Qur'ana haqqat tilawah. Saat mereka kemudian Islam, mengislamkan diri mereka, mereka kemudian serius membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Makanya ayat ini tamparan buat kita nih yang masuk Islamnya dari brojol, turunan. Banyak kan orang yang Islamnya mu'alaf itu lebih kuat daripada turunan macam kita. Banyak, ada juga yang enggak, ini general aja. Ada keseriusan mencari, dia mencari hidayah. Lah kita mah udah dapat. Tapi di satu sisi bersyukur kita dari yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, dan kita diislamkan dari semenjak kecil, tinggal disyukuri, tinggal dipakai. Cuma lantaran kita udah terlalu enak, akhirnya terbiasa hambar. Dan mereka orang-orang yang baru kemudian mencari kebenaran Al-Quran, haqqat tilawah, dengan sebenar-benarnya membaca. Apa itu haqqat tilawah? Wa hakadha dzakara al-mufassir sabab nuzuliha wa qila nuzilat fi kulli man ittasafa bihadzal wasfi wa qila fi Abdullah bin Salam wa adrabihi bi ay yuharrifahu. Ada yang mengatakan juga turun kepada Abdullah bin Salam dan kelompok-kelompoknya yang tidak mau membaca Al-Quran, bahkan merubah-rubah ayat-ayat Al-Quran. Ini pas ini pembahasannya Pak Yas, pembahasan belajar Quran. Haqqat tilawah, sebenar-benarnya membaca, ay bil khudu'i wal khusyu'i, dengan tunduk dan khusyuk membaca Al-Quran, memahami membaca Al-Quran, khudu' wal khusyuk, wal makna yakra'unahu, dan makna yakra'unahu membacanya. Macam apa? Pertama mujawadan, mujawad. Makanya saya bukan ahli qori, mujawad. Apa tuh mujawad? Mujawad apa tuh? Kan ada jahar nada-nada. Rasulullah kepada sahabatnya, siapa Pak Aryo, minta dibacakan Al-Qur'an.
Al-Quran. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa baca. Rasulullah ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabatnya yang suaranya merdu enak. Kalau nggak enak pada dengarnya. Tapi Al-Quran kelebihannya meskipun nggak punya nada, panjang pendeknya benar, makharijul hurufnya benar, insya Allah enak. Tapi yang punya nada, dinada-nadain, belum ngerti tajwidnya, panjang pendek, masih belentang-belentong, makharijul huruf belum bisa, agak enak. Meskipun nadanya enakin tetap kagak enak. Itu bedanya Quran. Karena Al-Quran sudah digampangin sama Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah jadikan Al-Quran itu semudah-mudahnya, mudah dibaca, mudah dihafal. Sekali lagi, mudah dibaca, mudah dihafal. Allah tantang, fahal mim muddakir, ada apa orang yang mau? Begitu doang. Kitanya mau apa enggak? Karena Al-Quran sudah dibuat sedemikian mudah. Maka ada orang yang baca bahasa Indonesia, dia nggak bisa, nggak lama ngapalnya. Tapi begitu baca Quran, lahjah Qurannya dengan ragam nadanya, ya coba aja dengerin dangdut aja, nggak perlu bapak nyanyi, dengerin aja, keseringan apal. Apalagi Al-Quran semestinya. Karena kenapa kita susah ngapal? Karena ada ketutup hatinya, sudah ada dengki, dan sudah ada ilokan bisa ya. Yang berapa ayat ini Pak Al-Quran? Sekian ya. Sama 30 juz sama berapa surah? Sekian ya. Susah kitanya sudah pesimis dan sudah seujon sama Al-Quran, sehingga ya susah akhirnya. Padahal Al-Quran sudah dijanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan kami sudah jadikan Al-Quran itu mudah dihafal. Lah 3 timbang mau apa kagak. Coba aja bapak jarang Quran, jarang baca, tapi sering ngedengar ikut tahlilan qul huwallahu ahad Allahu samad amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun, terus lama-lama karena ada berkat jadi apal. Keseringan ngedengerin, sama lagu-lagu juga. Nah gitu. Apalagi kalau bapak ada niat mau baca haqqat tilawah wa murattalan, dan tartil. Laun-laun Pak Haryo tuh udah bisa dia ragam tartil, udah qori dia. Tartil, pelan-pelan dan kencang-kencang. Orang yang udah lancar banget pun begitu kencang-kencang tetap memperhatikan panjang pendek, makharijul huruf. Coba aja Al-Quran nih kalau dibiasain. Kalau kita lagi khataman Al-Quran, sebelah kita sama-sama 1 juz, tebelnya sama, atau katakanlah ayatnya sama di juz yang sama, di ayat yang sama, kecepatan Pak Ikhwan dengan Pak Haryo pasti berbeda. Kecepatannya berbeda. Katakanlah dua-duanya ngerti tajwid dan juga ngerti panjang pendek, tapi kecepatannya pasti berbeda. Apalagi yang belum ngerti, kecepatannya pasti berbeda. Pasti itu. Karena memang masing-masing punya lahjahnya sendiri, makharijul punya ragamnya sendiri. Tapi sudah dibuat patokan dan standarisasi lah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan cara tartil, pelan-pelan, dan itu bisa dipelajari dengan sering-sering. Pak Nur aja dulu nggak bisa lagu Roma, sekarang karena udah sering ngedengerin jadinya bisa, lancar dia. Bi khusyu'in, yang ketiga dengan khusyuk. Ini yang dimaksud dengan tilawah di sini ya. Khusyuk. Dah khusyuk harus ada ilmu. Ilmunya apa? Sing bener bacanya. Apalagi kemudian syarat daripada khusyuk, ngerti. Yang dibaca ngerti. Minimal baca terjemah ma'anihi. Itu akan membantu daripada kita khusyuk dalam membaca.
Saat saya baca ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, saya belum baca terjemahannya karena memang sudah ada bekal, ngerti. Cuman jangan sekali-kali nafsirin, sekedar nerjemahin biasa boleh, tapi nafsirin tidak boleh. Ini kadang-kadang yang salah kaprah, baru bisa terjemah udah nafsirin. Sekali lagi, saya ketika Bapak bacain ya, coba Pak Mariono buka, kita buktikan keindahan Al-Quran aja. Bapak bebas mau buka ayat apa, nanti saya terjemahin, tapi bukan tafsir. Kalau tafsir tidak boleh, harus buku rujukannya. Jangan yang gampang aja Pak. Ilah ilah. Jangan Al-Baqarah lah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون. Al-Baqarah sih, Al-Baqarah udah hafal semua saya. Coba terimanya deh. Jangan terjemahin dulu. Ini terjemahan saya. Kita buktikan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Ini ayatnya berkaitan, jangan sekali-kali orang yang mati di sabilillah itu kamu katakan mati, tapi mereka itu diberikan rizki. Coba terjemahannya. Dan jangan sekali-kali Cepetan saya kan? kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Tuh, sama kan? Itu terjemah bisa kalau memang sudah menguasai bahasa Arab. Tapi nafsirin tidak boleh. Bapak baca ayat-ayat yang lain akan saya pahami di situ dari sisi terjemah tok. Tapi nafsirin tidak bisa. Saya bisa tilawah yatluna, itu artinya membaca. Sama artinya dengan yakra'u, membaca. Tapi nafsirnya saya nggak bisa. Ada tafsirannya ternyata yang dimaksud dengan tilawah mujawwad. Ada lagu. Mujawwad itu kan pakai lagu. Mungkin. Ya, saya bukan qori masalahnya. Ada jahar ki, apalagi tuh Bang. Bayati suri. Ada murattal, tartilan, laun-laun, pelan-pelan. Tuh tafsirannya. Dua kan, cuma ngebahas tilawah udah dua yang saya ngomongin tuh. Apalagi khusyuk, pakai khusyuk. Nah, khusyuk yang barusan kita pahami. Kalau menghantarkan khusyuan, paham ayatnya ini kemana larinya, tapi bukan tafsir. Makanya kalau ada orang yang ahli-ahli ruqyah, kemudian dia paham apa yang dibaca, itu lebih deep tuh. Lebih dalam. Karena dia paham ayatnya kemana nih larinya. Kalau cuma baca, ya boleh-boleh aja. Ini maksudnya dalam konteks tertentu membantu kekhusyuan itu adalah paham dari apa yang kita baca. Sama lah, saya kalau bahasa Indonesia aja lah, saya nggak paham nih paragraf ini apa maksudnya, nggak bisa. Saya nelaah deep, lebih dalam. Tidak bisa memperluas kajian-kajiannya. Dan gitu. Itu Al-Quran. Kalau sudah menguasai bahasa, paham. Tapi jangan sekali-kali nafsi. Siapa tahu tafsiran kita salah. Siapa yang menafsirkan dengan otaknya tanpa keilmuan dan tanpa rujukan, maka dia siap-siap falyatabawa maq'adahu minan nar, untuk menempati tempatnya di api neraka. Berani kalau cuma nerjemahin saya bisa di situ. Makna dan maksudnya apa? Coba lagi Pak ayat yang lain. Jangan Al-Baqarah tuh. Yang saya nggak bisa mungkin. Al-Fatihah Pak, sama qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah Pak Amin juga bisa itu mah. Wah susah ini mah nih di akhir-akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitabi minallah
azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Panjang amat, Pak. Satu ayat. Hamim, jangan terjemahin. Itu Hamim dah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, apa bukan tuh? Kitab ini. Jadi jangan terjemahin. Bapak cocokin. Tanzilul kitabi. Ini kan kita lagi nafsirin ayat yang dimaksudin tanzilul. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Ini memang ayatnya tentang ini masalahnya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran ini tanzilul kitabi diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya nggak begitu ya? Terus apa ayat selanjutnya? Saya belum hafal itu. Apa ayat selanjutnya? Tiga orang loh. Ma khalaqna samawati wal arda. Op, kami tidak menciptakan langit dan bumi. Terus dan di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Terus apa lagi? Ya, kepanjangan udah. Nggak kedengar saya tuh, bahasanya kurang enak, nggak jelas makhorijul hurufnya. Jadi kenapa nggak jelas? Karena saya jadi nggak paham. Akhirnya saya belaga-belaga paham. Unkiru apa undiru nggak jelas. Nah itu disebut dengan makhorijul huruf. Jadi kalau Bapak jelas makhorijul huruf panjang pendek orang ngerti. Tapi kalau nggak jelas nggak paham saya. Antara undir dengan unkir beda-beda dikit. Nggak tahu tadi yang dibaca apa. Entah karena mic-nya yang jelek Pak Yas, atau karena yang Bapak makhorijul huruf. Gitu. Walladzina kafaru yang jelas. Gitu. Ini yang dimaksud tuh gitu. Udah nggak apa-apa Pak, itu testing aja. Ini yang dimaksud gitu. Paham bahasanya, yang baca juga bener, enak. Makanya Al-Quran itu kalau ada yang baca Quran nggak ngerti sekalipun, tapi dia bisa ngekritik orang yang baca. Coba ngaji di speaker, Bapak belum ngerti nggak Pak, tapi kelihatannya kok genak amat kuping gatel. Karena yang baca pasti salah. Kecuali Bapak tutup kupingnya sumum bukmun udah diganjel kupingnya pakai kapas. Tapi Bapak yang kebuka imannya, kebuka hatinya, pasti kalau ada yang baca kemudian salah atau nggak enak, minimal panjang pendek makhorijul huruf, pasti kuping gatel. Al-Quran udah dibuat segitu mudahnya. Lah Bapak nggak paham kagak? Begitu Bapak juga kalau disuruh baca juga sama, berantakan. Itu keindahan daripada Al-Qur'an. Mujizat wa in kuntum fi raibim mimma. Terus tuh, udah hafal, habis Quran. Lama-lama tinggal di sini di PP Darul Azmi Imam Tahfizul Quran, hafal Quran udah. Makanya jangan Al-Baqarah Pak Mariono, udah lewat sama Pak. Udah lewat sama Pak Nur. Ayo siapa yang mau nantang Al-Quran, mangga bawa kemari, bawa pasukan-pasukannya. Profesor, doktor, apalagi Dokter Andes, bawa kemari. Tok, coba tandingi Al-Quran. Sebegitu indahnya bahasa Al-Quran. Mau dipakai apa ora? Mau dibaca apa kagak? Udah begitu. Zikir-zikir juga isinya Al-Quran. Kecuali di luar Al-Quran, jangan dipakai. Al-Quran, zikir kalau di luar Al-Quran jangan dipakai. Ngeri takutnya. Dah kalau memang kemudian
zikirnya adalah Al-Quran, kenapa kita nggak merujuk ke sumbernya? Al-Qurannya dibaca. Ya gitu. Yang keempat, wa khudu dan khudu, khusyuk dan khudu. Khudu tunduk, matuhin. Nah ini baru pengamalan aplikasi implementasi kalau kata Pak Haryo. Dipakai apa kagak? Kata Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan kami sudah jadikan Al-Quran ini mudah dihafal, dibaca. Mau apa kagak? Kata Al-Quran, waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat wa atuz zakah, dan tunaikan, warka'u, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Berarti konsepnya apa tuh rukuk? Salat jamaah. Kalau kecuali Bapak warka'u fi buyutikum, dan rukuklah kalian di rumah masing-masing. Lah ini kagak, warka'u ma'ar, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Lah kalau bersama orang yang ruku berarti sendiri apa bareng-bareng? Di rumah masing-masing apa di mana? Iya, makanya jamaah itu 27 pahalanya. Dah gitu. Nah, mau diamalin apa kagak? Kalau nggak diamalin, belum masuk yang keempat, khudu, tunduk. Apa kata Quran begini, tunduk dan lain sebagainya. Itu tafsiran daripada tilawah. Kalau cuma nerjemahin saya bisa, yaqra'u membaca. Tapi ternyata yaqra'u dengan tilawah, tilawah ditafsirinnya haqqat tilawah beda. Saya nggak paham, bukunya ada tafsirnya. Oh, 4 makna. Yang pertama mujawad, yang kedua murotal, yang ketiga khusyuk, yang keempat khudu. Tuh kalau mau ditanya haqqat tilawah ini maknanya. Makanya saya bilang saya bisa menerjemahkan, tapi belum tentu bisa. Dan itu nggak boleh menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya. Saya naik dewe nggak bisa. Harus ada rujukan. Siapa pahamin? Ahli tafsir sendiri juga merujuk kemana? Ke sanad-sanad disebut dengan sanad yang mutawatir. An, ya begitu jadinya. Itu Al-Quran. Mau dipakai apa kagak? Tenang hidup tuh. Dekat sama Al-Quran tenang. Saya sudah berulang kali ngobrol sama Pak Nur. Alhamdulillah Pak Nur sekarang sudah jadi hafiz Quran. Kalau niatin menghafal Quran, kayaknya hati terpaku dengan Al-Quran. Ketika saya dulu 3 tahun ikut program tahfiz Quran dulu Pak, 3 tahun ikut program tahfiz Quran di Tikrar. Ada Quran Tikrar kan? Nah itu saya program itu ikutnya. Itu kalau ke kantor punya wudhu, yang kedua Al-Quran kecil yang per juz. Itu begitu lampu merah, kan tadinya ngelamun Pak, sama sumpah serapah, brengsek banget lampu merah, lama bener gitu. Mau meeting lagi nih kan, berubah. Karena dari jalan sampai ke kantor minimal tuh. Dulu pernah 1 juz setengah Al-Baqarah. Begitu lupa nih di tengah jalan, kan lupa, bingung. Pernah saking kesalnya lupa, saya menyingkir buka Qurannya. Lalu saya punya wudhu. Atau begitu lampu merah saya sempetin buka. Ingat lagi, ngapal lagi. Nyampe rumah pulang begitu lagi terus. Nah, lama-lama cepet apalan. Karena memang kayak ada kenyaah, kehook, ke apa gitu. Sayang kalau lupa. Itu enak. Jadi terpaut Bapak. Udah nggak sempat lagi mikirin orang, gedeg sama orang, udah nggak sempat lagi. Bodoh amat lah. Udah ngurusin sendiri dewek. Udah nggak sempat lagi. Karena yang dipikirin adalah itu. Cuman tetap waktunya gawe gawe. Itu doang sih salah satu nikmatnya itu. Kayak ada yang maku. Kita tuh nggak kemana-mana, pikiran nggak kemana-mana, hati nggak kemana-mana. Enaknya di situ. Dah kalau udah nggak kemana-mana kan enak. Itu konsep daripada apa? Khusyuk bil khudu wal khusyuk bil khusyuk wal khudu. Udah aja, belum bisa juga pasti. Lawang gampang kok, payas aja. Sekarang udah bisa amanah Rasul bima karena sering tahlilan. Ayo coba Bapak. Nah berarti apa? Sering-sering denger, handphonenya diganti ya tuh. Atau di rumah tuh baca Al-Baqarah nggak sempat baca atau memang belum bisa baca, atau udah ganti ya tuh. Jangan Indul mulu Pak Marino. Ganti. Jangan Romai Rama melulu juga, ganti ya tuh.
Insya Allah. Lah lama-lama kalau sering ngedengar insya Allah apa? Coba kayak pernah ngedengar nih, pernah ngomong gitu. Saya kayak dulu Pak Amin pernah ngedengar ngomong apa? Al-Quran juga sampai ya pernah ngedengar saya. Gitu. Teknik nanti pengamalan dan cara untuk menghafal macam-macam, beda-beda. Ada yang 40 kali dibaca dulu per fakroh dibaca 40 kali dulu. Jangan macam-macam tuh, baca dulu. Baca doang udah. Habis baca disuruh ngapalnya hatu-hatu. Ada teknik begitu, ada macam-macam. Dan kalau saya dulu bebas saya mah. Yang penting saya, tapi tetap konsepnya bolak lagi baca-baca. Dan yang paling cepat, pengalaman pribadi, paling cepat karena saya paham setiap ayat ini korelasinya ke sini, ayat ini maknanya gini. Minimal itu dulu. Jadi ngerti, kan nggak mungkin saya ngomong ke sini tiba-tiba ayat yang ini tetap nggak nyambung. Nah, yang membantu salah satunya cepat hafal adalah paham dan ngerti. Begitu, Pak Nur. Salah satunya, tapi bukan berarti Bapak kemudian harus, enggak juga. Yang penting mau baca berulang-ulang, tikroron, diulang-ulang. Dan yang sudah hafal pun ada nggak di sini? Ada kali ya. Yang sudah hafal, kalau nggak ada murojaah atau murojaah, dibalik-balikin. Udah hafal Al-Baqarah, pengen pindah Ali Imran, fokus di Ali Imran. Yang ini nggak pernah murojaah, ujung-ujungnya lupa. Di murojaah cepet hafal lagi Ali Imran, hafal, pengen fokus An-Nisa. Fokus di An-Nisa, Ali Imran berantakan, Al-Baqarah hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, pengen ke Al-Maidah. Fokus di Al-Maidah, ayatnya rada-rada panjangan dikit, ada yang agak ribet kata-katanya. Fokus di situ, hilang An-Nisa, Ali Imran berantakan, Al-Baqarah acak-acakan. Sombong masalahnya Bapak, ngapal Quran gak mau murojaah, balik atuh. Ya, makanya nggak ada penghafal Quran yang tidak melewati hari-hari dengan murojaah baca Quran. Nggak ada, Pak Nur. Lah kita hafal Quran kagak, murojaah ngaji kagak. Saya nggak bohong, ini serius. Kejadian sama saya berulang-ulang. Udah hafal Al-Baqarah, pindah ke Ali Imran, pindah ke An-Nisa, ke Al-Maidah, Al-An'am, berantakan yang belakang. Ngapa? Sejarah kurang murojaah, nafsu, pengen cepet hafal 5 juz, pengen buru-buru 6 juz, pengen buru-buru nafsu. Akhirnya begitu nafsu kejar target, yang ini hilang gara-gara nggak dimurojaah. Kalau saya murojaah, masalahnya waktu habis buat murojaah, mending saya ke depan terus. Begitu ke depan terus nafsu. Begitu ngapal Quran mah. Ya nggak apa-apa, ini sugesti aja, siapa tahu ada anak-anaknya yang jadi habis Quran. Ya kalau habis Quran itu nggak ada yang nafsuan begitu. Macam saya nggak ada. Saya kejar target masalahnya Pak. Biar dikata jadi penghafal Quran, bloon gitu. Akhirnya berantakan. Nggak enak Pak. Yang enak be nikmatin, kita mah udah tua begini, udah be yang penting baca. Udah begitu be. Nikmat yang kedua ya mau mempelajari bil khudu wal khusyu. Tadabbur wa may yatadabbaril, dan siapa yang mentadabburkan Al-Qur'an. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang dianggap beriman. Mereka itulah yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya, saya ngambil pelajaran gini lah. Berarti kalau kita nggak mau mempelajari Al-Qur'an, nggak mau baca Qur'an, berarti kita setengah-setengah. Padahal salah satu tanda-tanda keimanan adalah mencintai. Rukun iman ada berapa? 1, 2. Rukun iman 1. Rukun iman apa sih Pak? 1, percaya kepada. 2, 3. Kitab itu apa? Quran, majalah, Quran. Jadi ketiga rukun iman Bapak hilang gara-gara Bapak nggak mau baca Quran. Udah be, rotibul haddad isinya Al-Quran, zikir-zikiran isinya Al-Quran, tahlilan isinya Al-Quran.
La ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu Al-Qur'an. Yang kedua, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami sudah turunkan ayat-ayat Allah. Al-Quran itu sebagian ayat-ayatnya menjadi obat penawar kepada manusia. Makanya nggak semua ayat itu dijadiin ayat ruqyah syar'iyah ya. Tertentu aja. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Surah apa tuh? Al-Baqarah. Masalahnya Pak Iwan lagi program apa? Cuman belum nyetor sama saya. Sekali doang nyetor. Alhamdulillah Pak Iwan udah hafal 1 juz. 2 juz ya Pak? Gara-gara ngedi murojaah sakit jadi nggak murojaah lupa lagi dia. Begitu saya tes berantakan masalahnya. Ya gitu, udah hafal Pak Iwan alhamdulillah dia. Dalam program udah niatin dirinya menjadi program ngapal. Jadi kalau beliau mati berarti tercatat sebagai hamilul Quran. Nah gitu. Udah niatin sekarang. Pokoknya saya mah niatnya dulu dikasih emang nggak apa-apa, pahala mah tetap nyampe. Enak Pak, saya nggak bohong. Enak. Salah satunya udah nggak bikin orang. Saburuting, serak nyudak ke aing mah kieu begitu. Enak. Inilah bapak-bapak sekalian berbahagia. Allah jawab kembali wa may yakfur bihi. Tapi kalau bapak mengingkarinya, nggak mau baca, minimal nggak mau baca, faulaika humul khosirun, maka itu adalah tanda orang-orang yang rugi. Nyari duit kaya kagak, miskin iya. Berobat sono sini sembuh kagak, sakit iya. Duit lu. Karena Nabi sudah pernah bilang man lam yastashbi bil Quran fala syafahullah. Siapa yang berobat dengan mengabaikan Al-Quran maka tidak ada kesembuhan baginya. Dijawab sama ulama lain, ada yang sembuh pakai tabib, ada. Cuman dia mengabaikan Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Kalaupun sembuh istidraj. Sementara. Begitu Pak Ali. Man lam yastashfi bil Quran, kata Nabi, ini hadis siapa Pak Yas? Siapa yang berobat tapi dia mengabaikan Al-Quran, tidak dengan Al-Quran, fala syafahullah, maka Allah tidak akan pernah menyembuhkannya. Sing hade makanya antara ulama sama dukun tipis-tipis sekarang kalau kata MZ. Awas. Sing hade, udah kita mah enaknya begini, sembuh Pak. Apapun itu melalui wasilah Al-Quran. Insya Allah ada manfaatnya. Ini ayatnya segini doang dan udah siang. Tadi mulai jam 6, tapi nggak apa-apa, udah mulai gusar, ada uduk misalnya. Dan insya Allah nanti kita akan melakukan yang sempat mangga kita ngopi bareng, makan bareng. Tapi sebelum makan saya siksa dulu sama saya, naikin pasir sama yang sempat, jangan sempat nggak apa-apa. Insya Allah olahraga, ayo olah napas, zikir la ilaha illallah, biar tahu di mana selanya. Ntar saya ajarin sama saya dari perut apa dari tenggorokan apa dari dada. Nah, selama bapak capek berarti bapak belum bisa tekniknya, karena ada olah napas di sana. Insya Allah keluar Allah, masuk Allah, keluar masuk keluar Allah. Kuat Pak, mau berapa ribu dengan suara yang lantang dan keras biar bapak tahu bapak itu lemah ternyata. Baru ngucapin kalimat la ilaha illallah 1000 aja udah capek ngos-ngosan. Berarti la haula wala quwata illa billah. Kita mah ndak ada daya, baru ngucapin, baru dikir pakai lisan aja udah susahnya minta, apalagi Nabi dikirnya pakai lisan, pakai tangan, semua anggota tubuhnya berzikir kepada Allah. Dakwahnya dalam rangka zikir kepada lah, kita mah suruh zikir pakai mulut doang, pakai lidah. Sok capek kan? Berarti la haula wala quwata illa billah. Karena nasi uduknya udah dibagi-bagiin, a'inuna bi quwwatik wa aghithuna bi ghadatik wa amituna bi qadaya hawaijina 'inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.